Orang yang takut saat menghadap Tuhannya nanti, baginya dia akan mendapatkan 2 surga. Jadi kalau Ibnu Taimiyah itu menyatakan sesungguhnya di dunia ini terdapat surga yang kalau orang tidak memasuki surga dunia itu, maka dia tidak akan memasuki surga di akhirat. Maha suci Allah yang memperlihatkan kepada hamba-hambanya surganya di dunia sebelum mereka masuk di surga akhirat. Siapa yang akan mendapatkan 2 surga itu? Waliman khafa maqama rabbih jannatan. Jadi persyaratan orang itu akan mendapatkan surga di dunia, terlebih nanti surga di akhirat, adalah orang itu harus punya khauf kepada Allah. Seluruh manusia tidak akan nanti menemukan yang semisal dengan peristiwa kiamat itu. Jadi tidak pernah ada manusia yang mengalami sedahsyat itu. Rasulullah SAW bersabda, yakbidullahul arda yaumal qiyamah wa yakbis sama biyaminihi summa yaqul anal malik aina mulukul ard. Pada hari kiamat Allah akan menggenggam bumi dan melipat langit dengan tangan kanannya, lalu kemudian berfirman, akulah raja sekarang. Di mana raja-raja dunia itu? Ini untuk mengingatkan, karena banyak manusia itu memakai pakaiannya Allah, sombong. Jadi kesombongan itu adalah pakaiannya Allah. Berapa banyak manusia yang kemudian punya kekuasaan menjadi raja-raja dunia, seolah-olah dialah dengan kesombongan. Diingatkan, mana sekarang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Jemaah subuh yang dirahmati Allah, kita berdoa pada Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus menjaga iman kita, menjaga imun kita, dan memberikan kecukupan kepada kita, karena itu adalah nikmat yang merupakan hal yang kita butuhkan setiap hari. Nikmat iman, lalu nikmat kesehatan, dan nikmat kecukupan. Alhamdulillah, saat ini kita juga berada di waktu yang diberkahi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan khusus untuk umatnya di pagi hari ini, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri yang mendoakan agar umatnya diberikan keberkahan di waktu-waktu seperti sekarang ini, ya, di waktu pagi. Oleh karena itu ada orang yang menyatakan, dan ini menjadi perhatian buat kita, bahwa innan nu'as wal kasal ahla minal asal. Yang namanya ngantuk lalu malas itu adalah lebih manis daripada madu. Jadi tidur di waktu setelah subuh itu ladzid gitu, enak, nyaman. Tidur sebelum fajar juga enak, nyaman. Kenapa? Karena itu adalah waktu yang diberkahi. Jadi manusia harus berjuang, berusaha untuk mengalahkan rasa ngantuk dan malasnya itu di 2 waktu yang sangat luar biasa itu, yaitu qoblal fajr wa ba'dal fajr. Jadi sebelum fajar dan ba'da fajar seperti sekarang ini. Jadi harus dilawan ngantuk dan malas, apalagi malas, karena ini adalah 2 waktu yang diberkahi. Rasulullah sendiri yang kemudian berdoa kepada Allah agar umatnya diberkahi di waktu-waktu seperti sekarang ini. Maka diantaranya adalah sebelum fajar itu yang kita lakukan adalah minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ciri orang yang bertakwa itu adalah wabil ashari hum yastaghfirun,
Atau kemudian di ayat yang lain, wal mustaghfirina bil ashar, maka kerjaannya orang-orang yang bertakwa itu menjelang subuh setelah salat malam itu dia mohon ampun kepada Allah. Pekerjaannya itu mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hebatnya ada hadis riwayat At-Tabrani itu yang menyatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man istaghfara lil mu'minina wal mu'minat, siapa orang yang kemudian memohonkan ampun kepada orang-orang beriman laki-laki dan perempuan, kataballahu lahu bikulli mu'min wa mu'minatin hasanah, maka Allah akan catat kebaikan pada orang itu dari jumlah orang mukmin dan mukminat. Hebat memang. Jadi seperti yang saya sampaikan, kita ini umatnya Nabi Muhammad yang umurnya tidak panjang seperti umat-umat terdahulu, tapi kalau mengilmui dengan waktu yang sedikit itu bisa kemudian kita lampaui pahala itu jauh melebihi umat-umat terdahulu, terutama nanti di bulan Ramadan. Nah, orang yang punya kebiasaan sebelum fajar itu, sebelum subuh itu memohonkan ampun kepada Allah, tidak hanya dirinya, keluarganya, tetangganya, sahabatnya, lalu semua orang-orang beriman, laki-laki dan perempuan, maka Allah catat kebaikan buat orang ini sebanyak orang mukmin dan mukminat yang didoakan oleh dia. Ini luar biasa itu di waktu sebelum fajar itu. Dan ini menandakan bahwa hatinya bersih. Orang tidak mungkin mendoakan orang lain kalau hatinya tidak bersih. Di sini letaknya salah satu ilmu kenapa kemudian itu juga diberkahi waktunya luar biasa. Karena kalau orang tidak bersih hatinya, sebagai ciri orang yang kemudian akan masuk surga itu tidak akan mendoakan. Tapi kalau orang yang kemudian lapang hatinya, siapapun, tidak persoalan dia pernah menyakiti kita, tidak persoalan kita doakan mudah-mudahan diberikan rezeki yang baik, rezeki yang cukup, diberikan kesembuhan, kita doakan semua orang tanpa sepengetahuan orang itu, maka Allah akan catat kebaikan kepada setiap jumlah mukmin mukminat yang kita doakan itu. Tapi tidak semua orang kemudian mempraktekkan itu. Nah, ba'dal fajar juga begitu, habis subuh seperti sekarang ini, yang khusus didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma barik li ummati fi bukuriha, itu luar biasa. Bahkan sudah kita kenal dengan salat suruk itu ya, yang menunggu sambil berzikir atau membaca Al-Quran sampai kita melakukan salat suruk, maka nilainya sama seperti orang haji dan umrah, sempurna begitu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, makanya tidur habis subuh itu disebut gailullah. Kalau gailullah itu adalah tidur yang akan mengurangi rezeki dan keberkahan, dan itu tidak baik. Apalagi tidur setelah asar, namanya failullah. Jadi tidur habis asar itu akan mengurangi umur. Kenapa? Karena kalau orang habis asar tidur itu jadi pusing, tidak jelas itu. Maghrib itu seperti orang linglung. Nah, ini namanya failullah. Sedangkan sunnah yang kemudian kita dianjurkan untuk tidur itu adalah sebelum duhur atau ba'da duhur. Tapi Rasulullah kebanyakan sebelum duhur. Ya. Itu tidur untuk menguatkan, itu sunnah. Bahkan pernah saya sampaikan di beberapa perusahaan di Jepang dan Kanada praktek tidur ini. Jadi yang dicontoh bukan sholatnya tapi praktek tidurnya. Para pekerja itu disuruh tidur kira-kira jam 10 sampai jam 11 gitu, nanti bisa lembur kuat mereka. Praktek qailullah itu namanya tidur siang. Itu yang kemudian dianjurkan, dicontohkan oleh Rasulullah. Tapi kalau ba'da fajar ini itu namanya gailullah, tidur yang tidak bagus, tidak berkah, apalagi kemudian ba'da asar. Nah, ini mengilmui hal-hal semacam ini memang perlu, dan perlu mujahadah, perlu sungguh-sungguh kita untuk mendapatkan itu. Kenapa? Karena memang kita menginginkan yang namanya surga itu dengan ridha Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu mungkin pernah membaca Quran surat Ar-Rahman ayat 46.
waliman khafa maqama rabbih jannatan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Orang yang takut saat menghadap Tuhannya nanti, baginya dia akan mendapatkan 2 surga. Maka nikmat Tuhan yang manakah yang kamu dustakan? Ini para ulama tafsir kemudian menyatakan 2 surga itu apa? Ada yang menyatakan surganya jin dan manusia, tetapi ada yang menyatakan itu adalah surga dunia dan surga akhirat. Jadi kalau Ibnu Taimiyah itu menyatakan sesungguhnya di dunia ini terdapat surga yang kalau orang tidak memasuki surga dunia itu, maka dia tidak akan memasuki surga di akhirat. Lebih jelasnya kemudian murid beliau Ibnu Qayyim Al-Jauzi itu di Al-Wabilus Sayyibnya menyatakan, Maha suci Allah yang memperlihatkan kepada hamba-hambanya surganya di dunia sebelum mereka masuk di surga akhirat. Apa surga di dunia itu? Kata beliau, surga di dunia itu adalah cintanya Allah kepada seorang hamba, sehingga lalu Allah jaga orang ini, pelihara orang ini, lindungi orang ini sehingga menjadi orang baik, menjadi orang bertakwa, menjadi orang terjaga dengan ketaatannya. Itu adalah surga dunia. Allahumma ma ta'ad dunya illa bihubbika wal akhirah illa bi'afika. Ya Allah, dunia ini tidak menyenangkan kecuali dengan mencintaimu, begitu pula akhirat kecuali dengan adanya ampunan. Allahumma rzuqni jannataka fid dunya hatta tadkhulani jannataka fil akhirah. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami rizki berupa surgamu di dunia, sehingga engkau pun kemudian memasukkanku ke surga di akhirat. Jemaah yang dirahmati Allah, sekedar sebelum kita lanjutkan eskatologi itu, jadi menurut Quran surat Ar-Rahman ayat 46 ini, siapa yang akan mendapatkan 2 surga itu? Waliman khafa maqama rabbih jannatan. Dan bagi orang yang takut saat menghadap Tuhannya, dia punya rasa khauf. Jadi persyaratan orang itu akan mendapatkan surga di dunia, terlebih nanti surga di akhirat, adalah orang itu harus punya khauf kepada Allah, rasa takut kepada Allah. Khauf kepada Allah, takut kepada siksa Allah, takut kepada hukuman Allah, takut kepada azab Allah, itu akhirnya akan melahirkan ketaatan kepada Allah. Jadi jangan kemudian ada orang dia beribadah kepada Allah karena takut, bukan itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man khafa adlaja wa man adlaja balagal manzil. Siapa orang yang kemudian takut, maka dia akan bersemangat. Dan siapa orang yang bersemangat untuk melakukan ketaatan itu, maka dia akan mendapatkan kedudukan yang baik. Jadi ketika makna khauf itu takut kepada Allah itu akan memunculkan ketaatan, semangat ketaatan kepada Allah. Bukan yang dimaksud takut kepada Allah itu lalu kemudian loyo, lemes di rumah, malas mau ngapa-ngapain. Itu penyakit malas itu. Jadi yang namanya orang khauf kepada Allah itu, takut kepada Allah itu, memunculkan semangat untuk taat kepada Allah. Itu yang dimaksud dengan khauf. Bukan tak berma-berma dengan pas bengko arapah lesongkolah, takok mate, takok ini, itu tidak memunculkan ketaatan. Jadi man khafa adlaja wa man adlaja balagal manzil, itu yang perlu diketahui. Jadi adlaja itu maknanya adalah sara min awalil lail. Jadi adlaja itu berjalan di waktu malam. Apa maknanya? Adalah at-tashmir fit ta'ah, semangat di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jemaah yang dirahmati Allah, tentu khauf itu pernah saya sampaikan juga bahwa alamatul khauf tarkul maharim. Jadi tanda-tanda orang yang takut kepada Allah itu adalah meninggalkan apa-apa yang diharamkan oleh Allah. Itulah khauf. Seperti Ibnu Rajab Al-Hambali itu menyatakan laisal khaif membaka wa asara ainaihi
Wa innamal khaif man taraka ma stuhiya minal haram idza qadara alaih. Bukan yang disebut takut kepada Allah itu hanya orang yang tiba-tiba menangis lalu kemudian mengalirkan air mata. Bukan cuma itu. Orang yang takut kepada Allah itu adalah orang yang kemudian dia meninggalkan apa yang diharamkan oleh Allah di saat dia bisa untuk melakukan kemaksiatan itu. Dia bisa untuk marah, tapi dia tidak lakukan. Dia bisa untuk melakukan hal yang melanggar itu, tapi dia tidak lakukan. Itulah dia orang yang khauf. Nah, orang-orang yang khauf inilah yang akan mendapatkan surga dunia dan surga akhirat. Jadi surga dunia itu adalah cintanya Allah kepada seorang hamba, lalu kemudian Allah selalu menjaga orang ini, memelihara orang ini sampai menjadi orang baik dan menjadi orang yang bertakwa. Itulah nikmat surganya di dunia. Kita bermohon mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita surga di dunia dan terlebih nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah, kita ingin sampai kepada bahasan tentang kiamat. Jadi nanti ada kiamat itu dengan tanda-tanda kecil atau sugronya, ada juga tanda-tanda besar. Ada juga yang membagi menjadi 3, tanda-tanda kecil, tanda-tanda sugro itu, ada tanda-tanda wusta dan ada tanda-tanda kubra. Tetapi nanti kita bagi 2 saja, tanda-tanda kecil maupun tanda-tanda besar. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan saja tentang pengantar saja tentang kiamat gitu ya. Karena kiamat ini adalah peristiwa yang sangat luar biasa, sangat dahsyat. Jadi di dalam Al-Quran banyak sekali gambaran-gambaran tentang itu. Sampai kemudian para sahabat rata-rata, kemudian para tabi'in, para tabi'in itu kemudian kalau mengingat beberapa ayat-ayat yang berbicara tentang kiamat, banyak yang tiba-tiba kemudian menangis, banyak yang tiba-tiba kemudian tersungkur sujud. Itu adalah bagian-bagian dari perenungan tentang kiamat itu. Jadi kita memahami bahwa perkara kiamat ini adalah sesuatu yang sangat besar. Seluruh manusia tidak akan nanti menemukan yang semisal dengan peristiwa kiamat itu. Jadi tidak pernah ada manusia yang mengalami sedahsyat itu. Tidak ada yang semisal dan serupa itu, cuma sekali itu. Itu adalah syai'un adim. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Hajj ayat 1 itu, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati syai'un adim. Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu, sesungguhnya guncangan hari kiamat itu suatu kejadian yang sangat besar. Jadi bagaimana di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran ketika bumi diguncangkan, ketika gunung-gunung kemudian berhamburan, ketika langit kemudian terbelah, bintang-bintang berjatuhan. Itu sesuatu yang dahsyat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yakbidullahul arda yaumal qiyamah wa yatwis sama biyaminihi summa yaqul anal malik aina mulukul ard. Pada hari kiamat Allah akan menggenggam bumi dan melipat langit dengan tangan kanannya, lalu kemudian berfirman, akulah raja sekarang. Di mana raja-raja dunia itu? Ini untuk mengingatkan, karena banyak manusia itu memakai pakaiannya Allah, memakai pakaiannya Allah, sombong. Jadi kesombongan itu adalah pakaiannya Allah. Saat kemudian sudah digenggam oleh Allah di tangan kanannya bumi dan langit, Allah berfirman, akulah raja sekarang. Mana raja-raja dunia? Berapa banyak manusia yang kemudian punya kekuasaan menjadi raja-raja dunia, seolah-olah dialah dengan kesombongannya. Diingatkan, mana sekarang dia kok pakai pakaian kesombongan? Itu pakaiannya Allah.
Apa yang disombongkan? Cuma sebentar itu. Nah, kita misalnya perhatikan beberapa ayat-ayat Al-Quran, sedikit saya sampaikan. Di Quran, di juz 30 itu, juz amma, paling tidak sering kita dengar beberapa ayat yang menggambarkan tentang kejadian kedahsyatan kiamat itu. Idzas sama'u fatarat wa idzal kawakibun tasarat wa idzal biharu fujirat wa idzal kuburu bu'sirat. Itu dalam Quran surat Al-Infitar. Sampai di situ saja. Apabila langit telah terbelah. Jadi terbelahnya langit itu ada di tafsir Imam Al-Qurtubi itu dinyatakan langit menjadi berpintu-pintu. Ada juga yang menyatakan langit takut kepada Allah. Ada juga yang karena malaikat akan turun. Jadi langit sudah seperti itu. Wa idal kawakibun tasarat, dan apabila bintang-bintang jatuh berserakan. Jadi meteor-meteor, bayangkan ya. Benda asing saja yang kecil saja sudah bisa membuat ribut. Wa idal biharu fujirat, dan apabila lautan menjadi meluap. Peristiwa kecil tsunami itu, tapi sudah sangat dahsyat dan besarnya. Apalagi nanti kalau lautan itu kemudian meluap, tidak bisa dibayangkan. Wa idal kuburu bu'sirat, pada saat kuburan-kuburan itu terbongkar semuanya. Menurut Imam Fakhruddin Ar-Razi itu, di Quran surat Al-Infitar ini menggambarkan dua peristiwa langit dan dua peristiwa bumi. Jadi peristiwa langit itu adalah terbelahnya langit, lalu kemudian bintang-bintang yang berjatuhan. Kemudian yang peristiwa bumi adalah ketika lautan meluap sampai kemudian kuburan-kuburan lalu kemudian terbongkar semuanya. Di surat Al-Zalzalah, idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha, apabila bumi diguncangkan dengan guncangan yang dahsyat. Maka ada ulama sains itu menyatakan gempa itu sebenarnya adalah simulasi kiamat. Bagi orang yang kemudian beriman, itu simulasi kiamat. Berapa detik saja sudah membuat orang panik gitu. Itu gempa, belum apa-apa. Apalagi kemudian diguncang oleh Allah. Lalu kemudian isi perut bumi ini dikeluarkan oleh Allah. Apa enggak luar biasa? Bayangkan seperti itu. Orang ada petir saja sama kilat kita sudah ketakutan luar biasa. Apalagi dengan kejadian-kejadian dahsyat itu. Di Quran surat Al-Qari'ah, Al-Qari'ah mal Qari'ah wa ma adraka mal Qari'ah yauma yakunun nasu kal farasil mabsus wa takunul jibalu kal ihnil manfus. Hari kiamat. Apa hari kiamat itu? Pada hari itu manusia seperti laron yang berterbangan, dan gunung-gunung seperti bulu kapas yang dihambur-hamburkan. Lah gunung itu loh, seperti kapas-kapas yang berterbangan itu dihambur-hamburkan. Gunung sudah mulai keretek saja itu sudah habis manusia ketakutan. Apalagi kemudian gunung menjadi berhamburan seperti itu, seperti kapas, dan manusia itu berterbangan seperti tidak punya nilai. Itulah maka disebut itu kejadian dahsyat luar biasa. Hari kiamat itu membayangkan. Nah, mengingat kiamat ini sebenarnya adalah tujuannya juga supaya kita menjadi orang yang beriman terus terjaga. Kadang-kadang ada orang lulus sholat tak usah ingat-ingat gitu. Betul sih, untuk tidak membuat semangat. Tapi ada porsi yang kemudian harus tidak kita lupakan, bahwa memang kita harus beriman kepada hari kiamat itu untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Jadi bagian dari takut seperti itu, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Ada yang kemudian menyatakan tidak usah mikir kiamat lah, yang penting kita beramal. Iya, it's okay. Tapi kadang-kadang manusia itu butuh motivasi untuk menunjukkan kekuatan kepada ketaatan kepada Allah. Maka pada kesempatan ini saya juga ingin sampaikan bagaimana kondisi orang-orang, kondisi manusia-manusia itu di saat terjadi kiamat itu. Yang pertama, Al-Quran menggambarkan dalam Quran surat Al-Hajj ayat 2 itu,
Yauma tarawunaha tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tad'u kullu dhati hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna adzaballahi syadid. Ingatlah hari saat kalian melihat keguncangan itu, wanita-wanita yang menyusui anaknya lalai dari anak yang disusuinya, wanita-wanita yang mengandung melepas kandungannya, yang hamil itu keguguran, dan kamu melihat manusia itu dalam keadaan mabuk padahal mereka sedang tidak mabuk, tetapi azab Allah itu sangat keras. Lalu di dalam Quran surat Al-Muzammil ayat 17, fa kaifa tattaquna in kafartum yawma yaj'alul wildana shiba. Lalu bagaimana kamu akan dapat menjaga dirimu jika kamu tetap kafir kepada hari yang menjadikan anak-anak itu beruban. Ini menarik Bapak dan Ibu sekalian, gambaran di dalam Al-Quran tentang kejadian kiamat ini. Sedikit kita mengacu kepada ilmu kesehatan atau ilmu medis, ilmu psikolog juga. Ini namanya gejala psikosomatik. Suatu kondisi fisik itu banyak dipengaruhi oleh mental atau kejiwaan kita. Ada orang yang sakit fisik, tapi sebenarnya itu penyebabnya adalah mentalnya. Dia lagi punya banyak pikiran. Sebenarnya itu adalah gejala psikosomatik. Jadi orang yang kena sakit secara fisik, tapi sebenarnya sebabnya adalah karena jiwanya. Entah mikir hutang, entah mikir rumah, entah mikir suami, entah mikir anak, entah apa yang dipikirkan. Maka lalu kemudian muncul organ tubuh kita menjadi tidak normal. Entah itu gangguan lambung, entah itu gangguan pencernaan, tetapi itu sebab awalnya adalah pikiran atau mental. Itulah yang disebut dengan psikosomatik. Nah, di dalam ayat-ayat Al-Quran tadi yang menggambarkan tentang betapa cemas dan takutnya orang ketika terjadi kiamat itu, sampai digambarkan wanita-wanita yang menyusui anaknya itu sayang banget. Tidak ada ibu yang tidak sayang pada anaknya, tapi sudah lupa itu karena begitu sangat takutnya, tertekan sekali dengan kedahsyatan kiamat. Yang hamil lalu keguguran, bahkan di Quran surat Al-Muzammil ayat 17 itu digambarkan anak-anak kecil langsung beruban. Itu gejala psikosomatik ya. Lalu kemudian orang-orang banyak seperti orang mabuk padahal dia tidak mabuk. Ini luar biasanya buat kita. Di Belgia dulu pernah ada seorang perempuan yang rambutnya tiba-tiba putih padahal malamnya tidak. Kenapa? Dia mikir, dia disidang lalu kemudian diputus untuk kemudian diadili dia untuk dibunuh. Besoknya sebelum dihukum bunuh itu rambutnya menjadi putih semua karena mikir, karena mental. Ada juga orang yang kemudian gejala psikosomatik itu haidnya tidak teratur misalnya, ternyata karena memang jiwanya, mentalnya yang tidak stabil. Lalu Nabi kita juga pernah ketika mikir Quran surat Hud beberapa ayat yang memerintahkan tentang istiqomah itu beliau sampai beruban karena mikir ya. Itu namanya gejala psikosomatik. Padahal kita tahu bahwa memang Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ujian kepada kita. Walanabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Kita ini akan diuji oleh Allah. Mental kita ini akan diuji, entah itu karena kematian, kekurangan harta, ketidakcukupan, akan banyak ujian-ujian buat kita. Sehingga kalau kita tidak menjadi orang lapang, tidak memahami tentang ridho, tidak mengilmui tentang itu, maka kita akan menjadi orang yang mudah untuk kemudian kena gejala psikosomatik karena tekanan mental. Maka konsep ridho itu juga penting kita pahami. Nanti kita bahas suatu saat. Nah, bagaimana keadaan manusia di samping mereka ketakutan, kecemasan yang luar biasa,
Ini digambarkan pertama, pada hari kiamat tidak ada lagi pertalian nasab dan persahabatan, semuanya akan terputus. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa idza nufiya fis suri fala ansaba bainahum yauma idzin wa la yatasaalun. Maka bila sangkakala kedua sudah ditiup, maka tidak ada lagi pertalian nasab di antara kalian pada hari itu, dan tidak pula saling bertanya-tanya. Itu dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 101. Dan lebih jelasnya lagi, kita sering mendengar surat yang dibaca oleh imam, surat Abasa 33 sampai 37. Fa idza ja'atis sakhah yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nun yughni. Saat sudah datang yang namanya kiamat itu, hari di mana kamu akan lari dari saudara-saudara kamu, dari ibu kamu, dari istri dan anak-anak. Setiap orang saat itu memikirkan nasibnya sendiri-sendiri. Tidak ada lagi pertalian nasab. Oleh karena itu pesan moralnya, semampang masih ada ayah dan ibu, semampang masih punya saudara, semampang masih punya suami, punya istri, punya anak, disayangi. Jangan musuh-musuhan, disayangi. Karena suatu saat nanti kita akan berpisah dengan sendirinya pada saat hari kiamat. Jadi semampang masih ada, disayangi. Jangan keburu-buru musuhan. Tidak nyapa sama istrinya, tidak nyapa sama anaknya, tidak nyapa sama bapaknya, tidak nyapa sama ibunya, tidak nyapa sama sahabatnya, sama temannya. Itu orang yang tidak mengambil pesan moral dari Quran surat Abasa ini, yang suatu saat kita akan berpisah sendiri-sendiri, sibuk dengan diri kita sendiri. Maka semampang masih di dunia belum kiamat, sayangi, rangkul, peluk, maafkan kesalahannya dia, tangisi dia, sayangi. Itu bagian dari cinta seorang hamba Allah. Ketika Allah sudah menjaga seorang hamba, maka Allah akan berikan surga kepada dia di dunia. Satu di antaranya adalah dia mampu menjadi orang yang menyayangi orang-orang yang ada di sekitarnya. Kemudian bagaimana dengan orang-orang kafir itu? Orang-orang kafir itu takut sekali. Jadi orang-orang kafir itu baru setelah kejadian dahsyat itu, ketika mereka menyampaikan begini, setelah kiamat benar, mereka baru sadar. Di dalam Al-Quran itu digambarkan, Quran surat Al-Ma'arij 11 sampai 14 itu, yawaddul majrimu law yaftadi min adzabin yawma idzin bi banihi wa sahibatihi wa ahihi wa fasilatihi allati tu'i wa man fil ardi jami'an summa yunji. Jadi orang-orang kafir itu, sekiranya dia dapat menebus dirinya untuk bisa selamat dari neraka itu, atau untuk selamat dari peristiwa kiamat itu, dia akan menebus. Anaknya tidak apa-apa jadi tebusan, istrinya tidak apa-apa jadi tebusan. Itu orang-orang kafir itu tega sekali ya. Karena dari saking takutnya dengan kejadian kiamat itu, baru sadar mereka. Kalau sekarang mungkin bisa bantah-bantahan ya, ketika sudah kiamat mereka sudah tahu betul tentang kebenaran. Mereka kemudian andaikan, kata Allah, mereka mau menebus anaknya jadi tumbalnya, istrinya jadi tumbalnya, atau sahabatnya atau siapapun yang dia sayangi akan jadi tumbal asal selamat. Itu orang-orang kafir tuh. Maka kalau ada orang yang punya tipikal seperti itu jiwa orang kafir itu. Menumbalkan temannya, menumbalkan sahabat, itu orang-orang kafir itu jiwanya, mentalnya. Jadi kalau di hari kiamat peristiwanya terjadi seperti itu. Nah, jamaah yang dirahmati Allah, saya ingin menyampaikan singkat-singkat saja. Paling tidak ada 3 kelompok manusia pada saat terjadi kiamat itu. Pertama, kondisinya orang-orang bertakwa, kondisinya orang-orang baik itu.
mereka tidak cemas, mereka tidak takut. Di saat orang banyak cemas dan takut, orang-orang bertakwa itu tenang. Orang-orang bertakwa itu tenang, mereka penuh dengan kegembiraan. Quran surat Al-Anbiya 103, la yahzunuhumul faza'ul akbar wa tatalaqahumul malaikatu hadza yaumukumul ladzi kuntum tu'adun. Mereka orang bertakwa tidak disusahkan oleh kedahsyatan besar hari kiamat, dan para malaikat akan menyambut mereka dengan ucapan, inilah hari yang telah dijanjikan Allah kepada kalian. Inilah yang membuat orang-orang bertakwa itu tidak cemas, walaupun begitu dahsyat kejadiannya. Kalau orang-orang baik, orang bertakwa sudah tidak cemas lagi, tidak takut, karena ini adalah hari yang dijanjikan. Nah, berbeda dengan yang kedua, kelompok orang-orang mukmin tapi dia banyak melakukan dosa atau punya dosa, punya maksiat. Mereka itu rata-rata ada cemasnya, ada takutnya. Takut, Pak. Jadi orang beriman tapi dia punya dosa-dosa gitu, punya kesalahan, ketika kiamat itu takut. Takut. Tidak seperti orang yang kemudian bertakwa itu. Kalau orang mukmin banyak dosa, masih punya kesalahan, ada takut. Ada cemas. Ya, karena mereka memang paham akan sedang akan diadili oleh Allah nanti tentang dosa dan kesalahan. Nah, kemudian yang ketiga adalah kondisi orang-orang yang kafir. Ya, kondisi orang-orang kafir ini jelas oleh Allah Subhanahu Wa Taala dihinakan. Wa taral mujrimina yauma idzin muqarranina fil asfat, dan kami akan melihat orang-orang yang berdosa pada hari itu, pada hari kiamat itu diikat bersama dengan belenggu. Ini luar biasa, dihinakan, ketakutannya sangat cemas, luar biasa. Itulah tiga keadaan kondisi psikologis manusia ketika kemudian ada yang namanya hari kiamat itu. Kondisinya berbeda-beda sesuai dengan keadaan. Allah tidak akan mendalimi hambanya, akan mengadili dengan seadil-adilnya. Maka segala hal sebelum terjadi penting buat kita bertobat kepada Allah, lalu kemudian mohon maaf kepada sesama manusia. Itu bagian yang harus kita lakukan. Sama seperti ketika Anas bin Malik bercerita, ada seorang sahabat yang datang kepada Rasulullah bertanya, ya Rasulullah, kapan terjadinya kiamat itu? Rasulullah rupanya tidak menjawab, tetapi kemudian malah balik bertanya, apa yang sudah kamu siapkan kalau kiamat itu sudah tiba? Orang itu lalu menjawab, saya tidak menyiapkan banyak hal ya Rasulullah, tetapi aku sangat mencintai Allah dan mencintai engkau. Lalu Rasulullah SAW bersabda, anta ma'a man ahbabta, kamu bersama dengan orang yang kamu cintai. Anas bin Malik yang meriwayatkan hadis ini menyatakan, tidak ada hari yang sangat menggembirakanku saat itu ketika Rasulullah menyampaikan bahwa orang yang mencintai seseorang, dia akan bersama orang yang dicintainya. Karena aku tahu, katanya Anas bin Malik, amalku tidak sehebat Abu Bakar, amalku tidak sebagus Umar bin Khattab, tetapi aku mencintai Rasulullah dan aku ingin bersamanya. Saat kita berbicara tentang hari kiamat ini, pesan moralnya adalah mungkin buat kita tidak terlalu penting membahas kedahsyatan itu pada waktu-waktu tertentu. Buat kita yang terpenting adalah apa yang kita siapkan kalau sudah kiamat tiba. Itu yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.